Saya terus terang ketika Prabowo menang dalam Pilpres itu saya agak ragu karena dia nggak pernah susah hidupnya. Kalau para menteri disebut-sebut dalam kasus Pertamina, dalam kasus-kasus lain soal korupsi, saya pikir harus diganti secepatnya. Presiden berjanji bahwa dia akan menjadi orang yang paling depan dalam pemberantasan korupsi. Posisi kita saat ini menurut ekonomis, posisi demokrasi kita demokrasi cacat. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Ya, kita jumpa lagi di Lambe Politik, dan kali ini kita akan membahas seputar taklimat presiden atau arahan presiden. Dan ini memasuki hari ke-130 pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Nah, kita akan membahas nih, Kakak John. Sudah hadir di sini Kakak John untuk membahas apa aja sih taklimat ini? Ini apa yang seperti yang kita lihat atau ada di balik itu? Setidaknya ada beberapa poin yang disampaikan kemarin. Ada soal mempercepat sekolah rakyat. Yang kedua itu soal pemberantasan korupsi. Harus dibabat habis, kira-kira begitu ya. Dan yang ketiga itu ada soal koperasi desa. Dan koperasi desa ini akan digelontorkan 1 sampai 7 miliar rupiah per desa. Dan ada 70.000 desa. Nah, sekarang langsung saja kita bahas ya Kakak John ya. Menurut Kakak John ini informasi atau taklimat yang disampaikan begitu saja atau dibalik itu ada sesuatu? Saya pikir kan ujungnya itu demi kesejahteraan rakyat kan. Baik korupsi, sudah pemberantasan korupsi, pendirian koperasi sama sekolah rakyat itu harapan presiden bahwa untuk kemajuan masyarakat, untuk kemajuan negara. Tapi persoalan sekarang itu yang menjadi fokus saya adalah pembicaraan atau arahan presiden itu sudah terlalu sering kan. Omong-omong terus tuh. Tapi wujud nyata yang kita lihatkan, yang kita saksikan sekarang, belum itu presiden akui sendiri. Omong-omong ini soal apa? Soal korupsinya mungkin? Semua hal. Semua hal. Dan presiden mengakui itu, bahwa kebijakan sudah lahir, tapi kita belum bekerja dalam arahan itu. Baru mulai gitu Baru ya? mulai. Walaupun sudah 130 hari. Walaupun 130 hari. Berarti apa? Worry betul Presiden Prabowo terhadap dinamika kabinet sekarang gitu loh. Berarti apa ya? Yang menjadi catatan kaki buat saya soal korupsi kan. Kenapa? Korupsi saya melihat bahwa dari forum ke forum Presiden Prabowo selalu menegaskan soal pemberantasan tindak pidana korupsi. Korupsi adalah tindakan kejahatan luar biasa. Bahwa upaya pemerintah untuk memberantas korupsi menurut saya itu harus menjadi prioritas utama juga dalam pemerintahan Prabowo Gibran ini. Kenapa? Karena ini adalah halangan terbesar bagi pemerintahan Prabowo Gibran untuk memajukan bangsa. Tapi kalau misalnya ada peringkat katakanlah di seperti Liga sepak bola gitu, mungkin kita ada di klasemen tertinggi ya soal korupsi ya. Iya, memang itu menjadi kekhawatiran Prabowo. Kenapa? Selama ini kan yang korupsi terbesar itu Timah. Ya. Nah, ternyata muncul lagi di Pertamina gitu ya. Justru itu, kalau kita lihat kasus-kasus yang terjadi sekarang itu, Timah itu kan hampir 190-an triliun kan. Itu bagi saya agak mengerikan. Kenapa? Karena ini adalah merampok uang rakyat gitu loh. Ya kita terlalu menggunakan bahasa korupsi. Sebenarnya ini soal curi kok. Korupsi mungkin bahasanya terlalu halus. Tapi udah disalib sama Pertamina ya. Sudah disalib sama Pertamina, sudah 192 triliun, Pak. Itu mengerikan buat kita. Kenapa? Kita selalu mengatakan bahwa ini adalah uang negara. Uang negara itu pertanyaannya, uang negara berasal dari mana?
Itu berasal dari saya, berasal dari Bang Ken, berasal dari teman-teman semua. Artinya Itu ini realnya dikutip seperti dari itu. pajak dan segala macam Dari ya. pajak, kutipan dari pajak. Sehingga apa? Kita bisa menggugat itu. Uang negara terlalu abstrak buat saya. Kenapa? Ini sekarang sudah 100 triliun ya. Padahal 193 triliun. dulu itu apa Senturi itu 6,7 triliun. 60 triliun. Begitu heboh gitu. Heboh. Wah, ini ini seperti 193 triliun. Kalau presiden tidak concern terhadap upaya pemberantasan korupsi ini, cepat atau lambat negara kita akan ambruk. Kenapa? Ini adalah salah satu kunci untuk kemajuan bangsa ini, pemberantasan korupsi ini. Apalagi sekarang sudah berapa level kita? Sudah tingkat berapa? Sudah berada di posisi 56 ya, Iya. mungkin peringkatnya itu. Kalau itu untuk demokrasi ya, kalau Iya. di indeks korupsi mungkin lebih parah lagi gitu ya. Ya, itu bagi saya sebenarnya kan presiden concern ke situ. Kenapa? Apa yang bisa kita lakukan dengan upaya pemberantasan korupsi? Kira-kira begitu kan? Menurut Bang Ken apa yang bisa dilakukan presiden sekarang? Ya, presiden saya kira memang adanya penegakan hukum, penindakan korupsi yang dilakukan oleh kejaksaan dan ada KPK ya. Tapi yang kita lihat belakangan ini yang besar-besar ditangani kejaksaan ini ya. Iya. Ditangani kejaksaan. Timah ini ditangani kejaksaan juga. Betul. Pertamina kejaksaan juga. Ini KPK ini sibuk dengan urusan ini ya. Harun Masiku gitu ya. Harun Masiku. Nah, kasus korupsinya berapa? Ya itu tetap penting, tapi maksudnya angkanya kok tidak tidak super mega korupsinya ini. Betul kan? Yang ada ditangani oleh kejaksaan gitu ya. Nah, mungkin Kak Kacon yang bisa memberi komentar dulu. Gini, Saya belum bisa Bang dulu Ken, memberikan saya melihat gini, apa gitu. yang harus dilakukan oleh presiden gitu kan. Yang seharusnya dilakukan presiden adalah presiden berjanji bahwa dia akan menjadi orang yang paling depan dalam pemberantasan korupsi. Tapi masalahnya kan ketika misalnya dia harus bergerak di depan, kan dia tidak boleh mengintervensi hukum. Betul. Nah, karena penegakan hukum kan ada di, kalau untuk KPK, untuk korupsi ini ada di KPK, ada di Kejaksaan Agung, ada di kepolisian ya, di Polri. Ya, Bang. Kalau saya sih simple aja, Bang Ken. Misalnya, kalau saya sebagai presiden, saya akan melihat pembantu-pembantu saya atau para menteri saya. Saya melihat track record mereka dong. Itu yang menjadi catatan saya untuk menempatkan orang menjadi menteri atau pejabat tinggi negara. Yang saya lihat adalah kalau orang ini pernah atau ada indikasi melakukan korupsi, sebelum-sebelumnya saya nggak akan pilih kok. Kenapa? Dia akan melakukan itu lagi. Kenapa? Kalau menurut saya, Bang Ken, jalan kemakmuran atau jalan pintas untuk mencapai kecapaian lewat kekuasaan. Maka yang terjadi dari siapa? Ya sekarang lihat aja di kabinet banyak orang-orang kaya itu di situ. Kenapa? Dia untuk mempertahankan kekuasaan itu untuk kepentingan bisnis dia, untuk melindungi dia. Bagaimana Bang Ken melihat bahwa tetangga kita dulu misalnya atau teman kita ketika dia jadi pejabat publik yang orang ini sudah punya mobil, orang ini sudah punya rumah bagus. Oh, nanti kita dibilang seujon enggak? Enggak, dari mana? Iya, Dari oke. mana uangnya? Tapi saya menangkap yang tadi soal mempertahankan bisnisnya. Kan barusan diposting di Setnek itu ada pertemuan kemarin presiden Betul. dengan 8 pengusaha. Nah, Betul. ini apakah ada hal-hal yang berkaitan dengan itu? Ya bisa berkaitan. Kenapa? Pengusaha kepentingan bagaimana supaya usaha dianya dilindungi. Dan 8 pengusaha besar loh ini, bukan kecil. Ya, gitu kalau kan. kita lihat ya, kalau kita baca bagaimana perkembangan para konglomerat Indonesia adalah bahwa kalau kita baca, saya agak lupa pengarang yang siapa, orang Jepan yang nulis soal buku itu bahwa kapitalisme semu Asia Tenggara. Itu bukunya tentang soal bagaimana pengusaha-pengusaha kita berkembang. Bahwa kapitalisme kita tumbuh di sini karena dilindungi oleh negara. Itulah. Karena dilindungi oleh negara, mereka tumbuh. Kita lihat aja bagaimana sejarah para konglomerat kita selalu diketek kekuasaan.
Itu yang terjadi kan. Makanya Dan apalagi misalnya yang sebelumnya ini di antara pengusaha-pengusaha ada yang tersangkut dengan BLBI juga betul, misalnya ya. banyak Dan hal. kasus-kasus besar ini semua ini ya. Makanya buat saya bahwa ketika itu terjadi bahwa presiden harus tegas. Misalnya yang pertama, soal bagaimana menentukan orang-orang di kabinet bahwa dia harus benar-benar bersih. Kalau sudah ada indikasi dia terlibat kasus korupsi, ngapain dipilih? Bila perlu sekarang melakukan reshuffle terhadap orang-orang itu. Nah, itu dia. Kalau sudah di 100 hari ada reshuffle, kemarin itu kan Menteri Pendidikan ya, Menteri Dikti ya, kemarin dengan riset. Nah, kalau itu sudah terjadi di hari ke-100, apakah ini mungkin juga dilakukan di hari ke-130 pemerintahan Dalam Prabowo? konteks tadi, Bang Ken, dalam konteks soal korupsi tadi, saya masih fokus ke situ. Kenapa? Kalau menurut saya, kalau para menteri disebut-sebut dalam kasus Pertamina, dalam kasus-kasus lain soal korupsi, saya pikir harus diganti secepatnya. Kenapa? Ini ada mendelegitimasi kekuasaan sekarang, pemerintahan sekarang. Kenapa? Lu bekerja tidak bersih persoalannya. Apalagi seperti saya katakan tadi, bahwa banyak pengusaha ada di kabinet. Kenapa? Seperti saya katakan tadi, ya mereka melindungi kepentingan bisnis dia, aku ada di situ. Itu yang poin saya mau mengatakan bahwa cara mudah atau jalan pintas untuk meraih kekuasaan, untuk kemakmuran atau menjadi kaya adalah lewat jalan kekuasaan. Itu tesis saya kira-kira seperti itu. Makanya orang berlomba-lomba untuk merebut kekuasaan. Itu catatan pertama. Yang kedua kan. Tapi kan Presiden Prabowo ini sudah orang kaya. Sudah, artinya kan kekayaan sudah berlimpah. Apakah masih... Ya, kekayaan itu kan kita tidak ada jaminan bahwa mungkin Prabowo sendiri dengan latar belakang yang luar biasa sebagai pengusaha, sebagai tentara, mungkin dia tidak tergoda untuk melakukan tindak pidana korupsi. Tetapi para menterinya disebut-sebut semua itu beberapa bahwa mereka itu terlibat kasus ini, kasus itu. Kalau saya daripada mengganggu kabinet merah putih, mendingan saya berhentikan, saya ganti dengan orang lain gitu loh. Artinya momentum 130 hari ini bisa juga terjadi reshuffle. Iya, menurut saya harus ambil langkah inisiatif seperti itu sehingga pemerintahan tenang maju ke depan karena tantangan kita begitu besar gitu loh. Kan. Kembali lagi ke taklimat tadi, artinya Presiden Prabowo ini sudah kesekian kalinya menyatakan perang terhadap korupsi lagi. Betul. Artinya di awal dia ketika dilantik dan pidatonya di MPR menyatakan harus pemberantasan korupsi gitu ya. Dan setelah itu dan beberapa kasus korupsi ditangani oleh kejaksaan dan yang paling besar ditangani adalah kasus Pertamina. Apakah ini juga tidak terlepas dari artinya semangat dari pemimpin sehingga kejaksaan itu berani membongkar kasus besar seperti itu? Ya, kalau saya kira ya peran Presiden Prabowo itu luar biasa. Kenapa? Kan Jaksa Agung diangkat sama Presiden, Bang Ken. Maka artinya bisa diangkat dan diberhentikan. Dan diberhentikan. Kalau lu nggak bekerja dengan benar ya saya berhentikan. Karena otoritas adalah di Presiden. Jaksa Agung dipilih oleh Presiden. Beda dengan KPK. Artinya kasus ini terungkap, ini bentuk keseriusan Presiden Prabowo atau tidak ada hubungan atau gimana? Saya pikir ada hubungannya. Tetap aja Presiden Prabowo ingin menyatakan ke publik bahwa dia sebagai garda depan, orang terdepan melawan korupsi. Tetapi saya kira satu tindakan itu tidak cukup. Karena kita itu kejahatan korupsi itu di Indonesia kan sudah darurat. Kejahatan korupsi adalah extraordinary crime dan sangat darurat buat kita. Makanya satu hal yang menurut saya Presiden Prabowo lakukan adalah itu, Bang Ken. Udah dorong lagi rancangan undang-undang pemberantasan aset, perampasan aset. Itu saya kira sangat penting. Kenapa? Karena kan inisiasi tahun 2008 kalau nggak salah, 2023 masuk prolegnas, tapi kemudian sekarang hilang lagi itu loh. Kenapa? Ini kan persoalan serius kan. Artinya kalau memang betul-betul taklimat itu
apa yang kita dengarkan itu memberantas korupsi dan tidak ada di balik itu apa-apa, mestinya undang-undang ini sudah masuk ke harus masuk harus disahkan dalam secepatnya, harus disahkan dalam waktu cepat ya. Karena itu jalan, menurut saya itu merupakan upaya strategis atau boleh jadi legitimasi Presiden Prabowo sangat kuat ketika undang-undang itu disahkan. Kenapa? Dan tidak ada hambatan di DPR kan, karena kan mayoritas. Betul, mendukung itu Prabowo. tapi nggak tahu sampai sekarang tuh nggak jalan juga, Bang Ken. Makanya kan salah satu keberhasilan Prabowo, misalnya satu poin penting yang perlu dicatat ketika rancangan undang-undang perampasan aset itu disahkan, saya pikir harus cepat didorong. Jadi bentuk keseriusannya salah Betul. satunya mau segera mensahkan undang-undang ini ya. Iya, karena kalau kita lihat ya, tahun 2001 ya, 2021 berdasarkan catatan ICW itu kan ada sekitar kerugian negara itu sekitar 21 triliun, Bang Ken. Tapi apa yang terjadi? Negara atau aparat menegakkan hukum hanya bisa ngambil duit 1 triliun, Pak. 0,1% dari korupsi itu. Berarti apa? Ya mendingan saya jadi pejabat, saya punya kesempatan untuk rampok gitu. Daripada saya bekerja keras, ngapain saya? Kembali ke taklimat tadi, bahwa memang poin pentingnya adalah pemberantasan korupsi. Tapi apakah ini nanti bisa diimplementasikan ketika dalam taklimat juga membahas soal proyek-proyek besar? Betul. Nah, misalnya untuk segera menciptakan atau melaksanakan program pemerintah sekolah rakyat. Ya. Yang mungkin bentuknya bisa boarding school dan segala macam. Ya. Yang kedua, menganggarkan untuk koperasi desa. Ya. Ada 70.000 desa Ya. dan akan digelontorkan anggaran 1-7 miliar rupiah per desa. Ya. Artinya ini kan ratusan triliun. Ya. Dan baru-baru ini kita juga sudah saksikan bersama bahwa Presiden telah meluncurkan Danantara, ya Ya. kan? Ya. Yang itu diperkirakan mengelola aset untuk dana awal saja 300 triliun. Ya. Hasil efisiensi Betul. anggaran APBN. Dan nanti diperkirakan 14.000 triliun. Ya. Nah ini kan luar biasa nih. Nah kalau ini tidak serius, apa jadinya nanti? Kak Kajang? Jadi Ken, saya pikir ini alarm awal dari Presiden Prabowo ketika saya berupaya untuk melakukan efisiensi terhadap APBN. Lu jangan main-main. Ketika saya hasil efisiensi itu saya alokasikan untuk sekolah rakyat, untuk MBG, untuk Danantara. Kalau para pejabat itu berani-berani melakukan tindak pidana korupsi, saya yang orang pertama yang memotong Anda gitu loh. Kira-kira begitu. Sehingga kan ada, karena bagi saya kegagalan program-program besar yang digagas oleh Presiden Prabowo, ancaman yang paling serius adalah dari tindak pidana korupsi. Makanya apapun rencana besar, kalau para aparat pelaksana di lapangan melakukan korupsi, ya udah pasti akan ke jalan kan. Itu yang kita lihat kasus-kasus yang ada selama ini, bahwa proyek itu disunat dan sebagainya, ya, akhirnya apa? Proyek itu jadi abal-abal. Kita rencana besar, tetapi hasilnya nggak ada. Kenapa? Orang maunya ambil duit dari situ. Itu jadi agak serius. Makanya kan itu bagi saya itu sebagai alarm buat para pelaksana proyek ini agar hati-hati mengambil uang negara, uang rakyat itu. Kenapa? Ini proyek untuk kepentingan rakyat. Prabowo dalam pidato-pidatonya sangat pro rakyat. Saya terus terang ketika Prabowo menang dalam Pilpres itu, saya agak ragu karena dia nggak pernah susah hidupnya. Ya, secara psikologis nggak ketemu dia sama kita gitu loh. Tetapi program-program yang dia luncurkan adalah program-program yang sangat pro rakyat. Makanya kan bagi saya ya, kita memberi kesempatan luas kepada Presiden Prabowo dan Raka Buming Wakil Presiden untuk melaksanakan program-programnya. Kita kawal itu dengan kritik, dengan masukan, ya silakan aja gitu loh. Iya, saya kira memang mengawal itu apabila misalnya ada transparansi ya. Betul. Amartya Sen, seorang filsuf dari India, mengatakan bahwa kalau dia transparan,
maka kebocoran bisa diminimalisasi gitu Ya. ya. Nah, mudah-mudahan dengan semangat dan beberapa kali dilontarkan oleh Presiden pemberantasan korupsi, semua program-program ini bisa berjalan karena Ya. ini kan anggaran besar nih. Betul. Ada Danantara, ada program koperasi desa, kemudian ada program sekolah rakyat, menggunakan anggaran negara yang begitu besar. Kalau nanti sampai ada yang main-main, ya kita tunggulah berarti ya Betul. ketegasan Presiden Prabowo untuk menindak mereka itu. Ya. Terutama pemberantasan korupsi ini tidak hanya tindakan proses hukum, tapi di awal pencegahan. Artinya ketika sudah ada indikasi, Presiden harus berani langsung mencegah. Kira-kira Ya, gitu ya. Kak Kajang. Ya betul. Mungkin ada penegasan lagi dari Kak Kajang? Ya, kalau kita lihat, kalau negara-negara yang secara ekonomi bagus, itu negara-negara yang indeks korupsinya sangat rendah. Kalau negara-negara yang terancam bangkrut, ya korupsinya luar biasa. Kita bisa googling kok, gampang kok. Makanya kan saya yakin Presiden Prabowo yakin betul bahwa upaya pemberantasan korupsi menjadi program prioritas dia. Dan ini juga salah satu indikator negara itu demokratis atau tidak, Atau ya, tidak. gitu ya. Iya. Nah, posisi kita saat ini menurut ekonomis, posisi demokrasi kita demokrasi cacat karena beberapa hal. Saya kira itu dulu ya pembahasan kita di Lambe Politik ya. Ya. Kita akan ketemu kembali di topik-topik hangat lagi di bidang politik, terutama juga kita akan membahas soal-soal kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Sampai jumpa kembali di Lambe Politik.